Seperti apa sih liburan mereka? Langsung aja kita lihat yuk. Belum lama mendulang pujian dan kebanggaan dari netizen karena mengadopsi bayi perempuan bernama Humaira. Irwansyah dan Saskia Sungkar sudah panen kritikan. Banyak netizen yang geram dengan sikap Saskia dan Irwansyah yang pergi berlibur tanpa membawa Humaira. Dan amarah warganet pun kian tak terkendali ketika melihat pasangan ini menikmati pemandangan indah sementara sang putri dititipkan pada Shirin dan keluarga. Sebagai adik, Shirin Sungkar tak masalah diberikan tanggung jawab menjaga Humaira sementara. Lagi pula hadirnya Humaira di rumah membuat suasana rumah semakin terasa hangat dan ceria. Pasalnya bukan hanya Shirin dan suami yang begitu antusias. Adam dan Hawa pun turut terlihat gemas menjaga Humaira. Bahkan dari postingan Saskia terlihat Adam dan Hawa yang turut menemani Humaira jalan-jalan sore. Ya kalau anak-anak aku mah senang dan aku mah depan banget anak kecil ya, jadi kayak senang-senang aja. Tapi kan bukan masalah hanya senang atau lucu apa segala macam, tapi kan ini tanggung jawab ya gitu. Jadi kayak ya kita harus mikirin tanggung jawab ke depannya, makanya selalu minta doain semoga Allah mudahkan gitu. Ya doain aja semoga Allah beri kelancaran, kemudahan, jadikan dia anak yang soleha, dijaga sama Allah. Itu aja sih. Sejak diperkenalkan ke publik, Humaira sudah banyak membuat orang penasaran. Bukan saja parasnya yang lucu dan menggemaskan yang masih dirahasiakan Saskia dan Irwansyah, melainkan juga asal-usul bayi cantik itu. Meski beredar kabar Humaira diadopsi dari sebuah yayasan, namun tampaknya Saskia dan Irwan sendiri enggan membocorkan informasi apapun. Bahkan Shirin Sungkar yang notabene adik kandung Saskia pun tak berani memberi bocoran lebih jauh, menunggu sang kakak sendiri yang bicara. Tanya Kia dong, jangan nanya aku. Aku tuh gak enak ya Mbak, punten. Karena kan itu haknya Kia dan Kak Ituan yang menjawab ya. Kalau emang mereka belum siap kenal apapun, aku gak mau ngelangkahin. Yang penting kalau jadi adik, selama mereka udah memikirkan dengan matang, udah istihoroh, udah nanya ahli ilmu, yang pasti udah banyak ikhtiar yang dijalankan, ya kita mau orang keluarga yang support aja, ngebantu dan support aja. Bagi Shirin tentu ada alasan mengapa sampai saat ini wajah Humaira masih dirahasiakan. Begitu pula keputusan Saskia dan Irwan yang masih belum mau bicara soal asal-usul putri cantik mereka itu. Namun satu hal yang pasti, Humaira bukan saja menjadi pelengkap kebahagiaan Irwan dan Saskia, tapi juga hadiah istimewa yang diberikan Tuhan untuk seluruh keluarga besar. Ya udah doain aja, karena itu kan kehidupan pribadinya mereka ya gitu, dan nggak bisa semuanya juga kita jelaskan gitu. Jadi doain aja, mudah-mudahan keluarga baru kita ini selalu diberkahi dan dijaga sama Allah. Amin, doa terbaik untuk keluarga yang selalu memberikan inspirasi bagi kita semua, pun juga untuk Anda yang sampai dengan sekarang terus ikhtiar, terus berusaha untuk bisa mendapatkan momongan. Lihatlah perjalanan Irwansyah dan juga sang istri, di mana membutuhkan waktu yang tidak sedikit, 11 tahun sampai akhirnya mereka dikaruniai baby Ukasha, yang artinya tidak ada yang tidak mungkin. Amin, dan semoga mereka bahagia terus nih ya. Kalau berempat sekarang gemesnya minta ampun. Nah, berikutnya kita akan melihat kabar dari Shin Tae-yong yang memang ketika meninggalkan timnas nih kayaknya banyak pro dan kontra juga di sana gitu ya. Tapi kali ini dia benar-benar meninggalkan Indonesia dan kembali ke negaranya, ke Korea. Dan kita tahu bahwa begitu banyak sekali fans timnas Indonesia yang begitu mencintai Shin Tae-yong dan menyayangkan kepulangannya, dipulangkan oleh Indonesia ke Korea Selatan. Sampai akhirnya ketika kemarin ketika Shin Tae-yong berada di bandara, begitu banyak sekali mereka yang mengantarkan kepergian Shin Tae-yong.
Dan memang ya itu tadi ya, fans tuh sedih banget karena dia udah kembali lagi ke sana, karena memang sempat memberikan begitu banyak angin segar untuk Indonesia, memberikan harapan untuk Indonesia ini bisa dibawa ke tingkat yang lebih tinggi lagi gitu. Tapi memang ya beginilah saat ini, dan kita juga berharap coach terbaru Patrick Kluivert ini bisa membawa Indonesia lebih keren lagi ya. Apalagi kita juga tahu prestasi dari seorang Sintayong yang membawa peringkat Indonesia ke peringkat tertinggi sepanjang Indonesia berada di FIFA. Yang artinya ini perjuangan yang begitu luar biasa dari Sintayong pun juga dengan Garuda kita ya, timnas Indonesia yang tidak main-main. Tapi apapun itu, dia simpang siur, asumsi orang tentang pergantian dari Sintayong dengan pelatih baru. Hanya mereka yang tahu apa yang terjadi di dalamnya, tapi kita hanya bisa berharap yang terbaik bagi timnas Indonesia. Betul sekali, yang paling penting adalah kita memberikan terus gitu ya support kita, dan juga menggiring Indonesia pastinya untuk bisa ke arah yang lebih baik lagi untuk tim Garuda. Kita akan lihat langsung semuanya dalam tayangan berikut ini. Tahun tinggalkan tanah kelahiran demi menukangi timnas Indonesia. Inilah momen haru coach Sintayong. Akhirnya harus kembali pulang ke kampung halaman. Meski bukan di rumput hijau seperti biasanya, para supporter timnas masih mengidolakan pria parubaya ini. Biar kata kiprahnya terhenti karena dipecat secara mendadak oleh PSSI, namun mewakili jutaan fans di seantero negeri. Pria ini adalah pencetak sejarah yang telah mengangkat derajat sepak bola Indonesia dari keterpurukan hingga kini disegani di mata Asia dan dunia. Hari ini, hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 menjadi hari yang cukup bersejarah karena menjadi kepulangan mantan pelatih timnas Indonesia Sintayong ke rumahnya di Korea Selatan. Dan hari ini aku lagi ada di Bandara Soekarno-Hatta. Aku udah ngelihat proses para supporter timnas mengantarkan Sintayong untuk kembali ke rumahnya. Dan kebetulan nih sampai aku juga ada salah satu supporter yang ikut mengantarkan Sintayong. Cukup sedih ya apa yang udah dilakukan Sintayong selama 5 tahun melatih di sini. Udah mulai dari kita terpuruk sampai sekarang euforianya udah terjaga, ya sedih sih tadi. Sintayong menurut saya pelatih yang ini ya, pelatih yang objektif. Dia bisa memegang janjinya, apalagi waktu itu janji dia membawa ke semifinal U23 gitu dengan pemain yang ada itu. Maka inilah euforia lebih dari 1.000 fans di pelataran Bandara Internasional Soekarno-Hatta semalam. Melepas sang pelatih kebanggaan mereka, Sintayong. Ditemui tim Insert, rata-rata mengaku sedih dan terharu atas semua pengabdian STY selama ini. Itu seru, terus gimana sih, agak rusuh juga sih sedikit. Nah, terharu juga sih karena pergi gitu ya, karena terbaik lah menurut saya kan. Udah mau menjuarai Piala Dunia, kita ini mau masuk Gildun. Ya ini pelatih bagus sih, pelatih bagus. Ntar Patrick Kluivert kalau nggak bagus salah saja. Oh, rasa sedih ya ada, karena kita sisa berapa laga? 4 laga lagi, home 2, away 2. Itu yang putus di tengah jalan, itu sangat disayangkan. Cuman ya semoga aja PSSI itu benar. Melalui asisten pelatih Shin Sang-kyu, STY mengaku sedih bercampur bahagia dan kabarnya siap kembali menukangi timnas menuju Piala Dunia bila suatu saat dipercaya lagi. It was an unbelievable moment, you know. Probably he was also happy and he also sad because he still probably tried to contribute to
which is, you know, the Indonesia football national team. So, yeah, but still, he might feel happy as well. And then I think, you know, he's coming back soon. So, yeah, he actually really wanted to bring this international team to the, you know, the World Cup stage, but because unfortunately and unexpectedly, the PSSC they let him stop working. So, yeah, I don't know. You know, if there is a chance for him to take in charge of the Indonesian national team again, or not, I have no idea, of course. But if there is a chance, he really wanted to, you know, bring this Indonesian national football team to go to World Cup, which is gonna be fantastic. Sementara itu, kehadiran yang penuh emosional dari para supporter adalah sebuah pengakuan atas kerja keras dan juga prestasi yang sudah ditorehkan STY sejauh ini. The one thing for sure is that the still fans recognize, you know, he made a great effort. He made a successful history for Indonesia, and then all the coaching staff, you know, work hard for this country, not for ourselves. So, yeah, so I think, you know, he deserves this support, huge amounts of support, and also the football fans, you know, they deserve to support, you know, the coaching team as well. Sementara itu, dalam pernyataan penutup sebelum mengainkan langkah terakhirnya menuju pesawat, STY sangat percaya bahwa sepak bola Indonesia akan maju dan berkembang sangat pesat ke depannya. Maka inilah detik-detik pelatih STY menyampaikan sambutan terakhir di hadapan ribuan penggemarnya. Walaupun coach meninggalkan Indonesia, tetapi sepak bola Indonesia tetap akan maju dan berkembang. Dari supporter agar timnas kita lebih baik, dari coach pasti percaya itu. Untuk euforia sekarang berjasa sekali karena kita awal Sinteyong datang ini kita berada di titik yang rendah gitu, dikalahkan Malaysia 2 kali, kalahkan Vietnam, dibantai Thailand waktu itu. Ya menurut saya ya, memang berjasa untuk membangun fondasi sepak bola sekarang ini 5 tahun ke belakang ini. Satu peringkat sih dari segi peringkat, dan kemarin kita bisa ke Piala Asia senior setelah beberapa tahun melewati proses kualifikasi, dan itu di Kuwait kita bisa mengalahkan Kuwait. Itu sih yang paling berkesan. Ya pemirsa, apapun itu kita harus memberikan apresiasi sebesar-besarnya bagi Sinteyong karena memberikan prestasi tertinggi bagi timnas Indonesia. Dan untuk kali pertama timnas Indonesia bisa masuk ke babak 16 besar Piala Asia di tahun 2023.